Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hoirul Afadah dengan NIM 42224010172 dari Prodi Robotika Pagi C. Di sini saya akan menerangkan mengenai asesmen tengah semester pada mata kuliah statik dan dinamik. Pertama itu persoalan. Soal nomor 1, identifikasi sistem fisik apa saja pada proyek PBL yang memerlukan analisis sistem statik dan dinamik. 2. Gambarkan diagram bebas atau free body diagram pada gaya-gaya yang bekerja pada sistem fisik tersebut. Dan ketiga, tentukan gaya-gaya yang belum diketahui agar sistem fisik tersebut berada pada kondisi equilibrium. 1. Berdasarkan hasil identifikasi, pada proyek PBL yang dilakukan terdapat sistem statik, yaitu yang pertama pada rangka atau chassis, di mana distribusi berat komponen dan titik tengah beban termasuk di dalamnya. Lalu ada lengan pada gripper yang akan memasuki posisi diam ketika sedang menahan atau mengangkat objek. Sedangkan pada sistem dinamik, ada motor penggerak roda. Motor ini dapat memengaruhi arah pergerakan robot, gaya inersia yang ditimbulkan, dan juga gaya gesek. Lalu gerakan buka tutup pada gripper dan gerakan naik turun lengan yang diatur melalui gerakan rotasi pada horn servo. Dan terakhir yaitu sensor garis, yang mencakup respons waktu, kecepatan pembacaan yang dapat berpengaruh ke kecepatan robot, di mana semakin cepat sensor membaca garis, semakin cepat pula pergerakan robot. Soal nomor 2 yaitu free body diagram. Pertama ada WR, yaitu berat total dari komponen robot yang menimbulkan gaya gravitasi sehingga dilambangkan dengan panah ke bawah. Lalu ada WM, ditimbulkan oleh beban objek yang diangkat dan menyebabkan gaya tarik dengan lambang panah horizontal ke kiri. Lalu ada N atau gaya normal. Gaya normal permukaan yang akan selalu menyebabkan roda berada pada posisi tegak lurus, dilambangkan dengan panah ke atas. Lalu FF, yaitu gaya gesek terhadap permukaan yang disebabkan gerakan putaran roda, yang dapat menyebabkan FR, yaitu reaksi terhadap gaya gesek sehingga robot akan bergerak ke arah sebaliknya dari gaya gesek tersebut. Soal nomor 3, gaya yang belum diketahui, yaitu gaya dorong motor. Dengan torsi atau gaya dorong dari motor DC dinyatakan torsi sama dengan I kali KT, dengan I sama dengan arus listrik yang masuk ke motor, dan K konstanta dari torsi motor. Gaya gesek dinyatakan dengan FF sama dengan P kali N, dengan P yaitu gaya koefisien gesekan dan N adalah gaya normal. Sehingga torsi gesek pada poros motor dinyatakan dengan torsi gesek sama dengan gaya gesek dikali R, dengan R adalah jari-jari. Torsi yang dihasilkan harus lebih besar dari torsi akibat gaya gesek agar motor dapat berputar, sehingga torsi harus lebih atau sama dengan torsi gesek. Dengan perhitungan sebelumnya, keseimbangan linear dapat diketahui dengan gaya normal kurang berat sama dengan 0 dan gaya gesek dikurang gaya dorong sama dengan 0, sehingga kondisi sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0 dapat terpenuhi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.